PMKH sekarang kita lihat ya. Ini ditemukan pengaturannya di pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Yudisial nomor 8 tahun 2013 tentang advokasi hakim. Nah, ini salah satu regulasi yang wajib dimiliki oleh teman-teman sekalian ketika nanti bertugas untuk mengadvokasi tindakan-tindakan yang terkualifikasi sebagai PMKH. Nah, di sini didefinisikan PMKH itu adalah perbuatan orang perseorangan, satu berarti, kedua kelompok orang atau badan hukum. Jadi subjek pelakunya ada 3, individu, kelompok orang, dan badan hukum. Apa yang dilakukan? Mengganggu proses pengadilan. Ini institusi ya. Kemudian atau hakim. Jadi mengganggu hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara. Kemudian mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan. Dan yang terakhir, menghina hakim dan pengadilan. Nah, juga tadi ketika ditanya beda antara COC dengan PMKH itu ada pada subjek korbannya. Bagaimana kita melihat definisi ini? Definisi dalam peraturan KY, definisi PMKH bersesuaian nggak? Seolah-olah ini PMKH ini korbannya itu bisa hakim, bisa pengadilan, ya kan? Jadi hakim bisa jadi korban PMKH, pengadilan juga bisa, menurut definisi yang dibuat dalam peraturan KY. Nah, itu satu hal yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Apa bentuknya? Nah, karena definisinya seperti itu, bentuk PMKH itu bisa penganiayaan, hakim berarti yang dianiaya, penusukan, penghinaan, caci maki tadi, memarahi, menghina, menyandera, ya. Kemudian intervensi, teror, sabotasi dan segala macam. Ini bentuk-bentuk PMKH dari definisi tadi yang bisa dialami baik oleh hakim maupun pengadilan, ya kan? Sabotasi itu kan bisa dialami oleh pengadilan. Mau sidang dikepung oleh massa, tidak jadi sidang, ya kan? Atau dibakar ke pengadilan, tidak jadi sidang, ya. Atau diangkat itu, dicuri palunya. Oh, kalau palu masih bisa ya, pakai tinju dia nokok meja. Di ruang sidangnya misalnya dia dirusak, itu sabotasi, bisa terjadi. Nah, kalau itu tentu pengadilan kan yang menjadi korban. Sekarang bagaimana dengan COC, contempt of court? Nah, ini ditemukan definisinya itu dalam Undang-Undang 1485 diubah dengan Undang-Undang 5 2004. Ada yang tahu ini undang-undang tentang apa? Komisi Yudisial. Ada lagi? Undang-Undang 1485. Ini tentang Mahkamah Agung, ya, diubah dengan Undang-Undang 5 2004. Jangan lupa ada satu paket undang-undang yang itu berdekatan. 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, 49 tentang apa? Ada 50 pengadilan agama, 51 PT-UN, ya, 49 itu peradilan umum kalau tidak salah, ya. Kalau salah nanti tolong itu paket undang-undang yang berurut nomornya dan harus disimpan dalam memori kita sebagai calon sarjana hukum. Ya, kalau sekarang tak apa-apa lupa. Tapi nanti apalagi sudah belajar hukum acara belum? Sudah. Ini mestinya tidak lulus kalau ditanya Undang-Undang 1485 nggak bisa jawab. Ini tentang Mahkamah Agung. Di dalam penjelasannya itu dikatakan COC itu adalah, ya, ini memang muncul istilah COC dalam penjelasan. Nanti dibuka di penjelasan ini. Perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan. Jadi ini potensi baru. Jadi dia merasa direndahkan itu sudah masuk COC. Ya. Cengar-cengir di depan hakim, lalu hakim merasa direndahkan, itu masuk COC. Ya, apalagi ngomong kasar gitu kan.
dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Nah, jadi COC menurut Undang-Undang Mahkamah Agung yang diserang itu adalah badan peradilan, bukan hakimnya. Itu contempt of court, wajar kan dan logis karena dia menyerang court, pengadilan. Siapa yang ada di situ? Di court itu siapa saja? Ada hakim, ada advokat, ada jaksa, ada polisi, ada pegawai pengadilan, ada pengunjung, ada penjual kafe, penjual makanan di kafe. Itu semuanya adalah komponen dari badan peradilan, ya kan? Berarti ini adalah lebih luas dia, contempt of court lebih luas daripada PMKH. Tetapi ada miss kayaknya di definisi PMKH yang diatur dalam peraturan Komisi Yudisial. Dia juga menjangkau badan peradilan sebagai korban dalam PMKH. Contempt of court bisa dikeluarkan, apalagi menghidupkan musik, ya, berbicara, nggak boleh, kaki naik ke atas, nggak boleh. Kalau di sini boleh, kakinya naik ke atas, ya. Jadi 218 itu diatur dalam KUHP. Jadi contempt of court ada dalam KUHP juga ada dalam KUHP. Siapapun yang jadi terdakwa, tidak ada seorang pun yang boleh membawa senjata api. Kalau lupa dia gimana Pak? Ya diingatkan. Beberapa kali teman-teman kepolisian itu lupa dia. Jadi hati-hati. Kalau polisi sudah bawa senjata, kadang lupa dia. Bahwa dia harus menjaga, ya, agar tidak kebablasan. Karena dia mengawal, dia seolah-olah ini juga harus dikawal dalam ruang sidang, dia bawa senjata. Beberapa kali kita sampaikan ke hakim, ini mohon diingatkan kepada aparat penegak hukum yang membawa senjata api. Akhirnya diusir keluar, titipkan di piket. Jadi tidak boleh. Ini ada cerita menarik soal itu. Pernah suatu kali, ya ini cerita sedikit ya soal praktek ya. Suatu kali ada kasus pidana, kebetulan kami penasihat hukumnya sedang memeriksa saksi verbalisan. Saksi verbalisan tahu? Polisi yang menyidik terdakwa diperiksa dia, seragam lengkap. Dalam pemeriksaan itu kebetulan saya penasihat hukumnya, saya sampaikan, yang mulia tolong diperiksa nih saksinya. Kami curiga dia membawa senjata dalam ruang sidang ini. Langsung marah nih saksinya, polisinya. Tidak terima dia karena dicurigai membawa senjata api. Lalu diingatkan oleh hakim, nggak boleh, saudara saksi nggak boleh marah. Ya, itu wajar saja penasihat hukum menyampaikan keberatannya. Nah, coba saudara penasihat hukum, apa yang Anda curigai? Lalu saya sampaikan, di bagian bajunya itu kelihatan di sini. Ketika dia bernafas, dia kan agak emosional kan, karena diajukan dalam persidangan sebagai saksi. Kelihatan itu seperti gagang pistol sampai sini kan. Coba tunjukkan sama hakim, dikeluarin. Ternyata bukan pistol, tapi bungkus rokok. Dibantingnya bungkus rokok itu di lantai ruang sidang itu. Marah. Ini apa-apaan nih? Advokat. Gua nggak tahu mana pistol, mana rokok. Ya kita kan, ya nggak tahu lah, kita nggak pernah pegang pistol. Kita hanya khawatir aja nanti ketika kita nanya dia, tiba-tiba dia keluarin pistolnya kan. Makanya ketika sudah dicek ternyata itu bukan pistol, ya nggak ada masalah. Tapi kalau pistol kan harus ditaruh di luar, ya kan? Mungkin nggak hakim ini merasa direndahkan ketika dia dibunuh oleh istrinya gara-gara berselingkuh. Masuk nggak PMKH? Pernah kan dengar ada hakim di Medan dibunuh oleh istri dan selingkuhannya? Ada dengar? Iya. Itu PMKH kan? Tidak ada urusannya dengan perkara. Nah kita dudukan konsepnya, apakah itu bisa masuk PMKH atau enggak? Kalau menurut saya juga enggak masuk, karena tidak ada kaitannya dengan
proses pelaksanaan tugas hakim, ya. Karena kalau kita lihat tadi definisinya itu kan, kalau PMKH itu di dalam maupun di luar persidangan, kemudian mengganggu proses pengadilan atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara. Jadi konteksnya itu adalah pelaksanaan tugas hakim, bukan urusan pribadi. Kalau dia tertangkap sedang nyabung ayam, enggak PMKH, pidana biasa. Lalu mekanismenya, nih PMKH itu dilaporkan kepada aparat penegak hukum berdasarkan keputusan sidang pleno komisi yudisial. Nah, proses hukumnya. Jadi harus ada sidang pleno komisi yudisial yang memutuskan ini adalah PMKH, baru kemudian dilaporkan ke penegak hukum. Sedangkan COC itu bisa diperintahkan oleh dan atau dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Maksudnya itu diperintahkan gimana? Ada nggak tindak pidana itu yang prosesnya atas perintah? Ada, ketika dia menjadi saksi palsu, hakimnya kan mengingatkan, Anda jangan berbohong. Karena memberikan keterangan palsu ada pidananya. Dia tetap ngotot, ini periksa nih orang ini, ya kan? Tanpa harus menunggu ada laporan terhadap dirinya. Itu yang dimaksud dengan atas perintah. Kemudian dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Ada laporan pidana, ya kan? Ada pengaduan. Jadi ketika misalnya kita melihat ada satu kejahatan, maka kita punya kewajiban untuk melaporkan itu. Ya, jadi langsung dilaporkan ke penegak hukum atau langsung diperintahkan oleh penegak hukum untuk diproses. Itu bentuk penanganan terhadap COC, ya kan? Kalau PMKH gimana? Mana yang lebih cepat prosesnya? PMKH, proses di PMKH atau COC? COC lebih cepat kan? Bisa langsung diperintahkan, bisa langsung dilaporkan. Kalau PMKH harus sidang pleno dulu di komisi yudisial. Sementara pasal yang diancamkan itu adalah pasal-pasal yang PMKH. Pasal-pasal apa? Di mana diatur? Hah? KUHP juga kan? Iya kan? Jadi baik COC maupun PMKH itu pasalnya ada di KUHP. Cuman bedanya kalau COC itu bisa langsung lapor ke polisi bisa. Ya, tapi kalau PMKH rapat dulu KAI. Ya, kalau jadi rapatnya. Kalau nggak jadi, nah ini perlu jadi pertimbangan kita nanti ketika PMKH mau didorong. Ya. Pasal KUHP yang mengatur tentang PMKH. Pertama, pasal 207. Ini apa nih? Menghina suatu penguasa atau badan hukum, badan umum, penguasa, hakim termasuk ya. Tadi kan kita katakan hakim itu kan pejabat negara. Jadi menghina hakim, nah, itu 207 KUHP. Ya. Lalu pasal 210 menjanjikan, nah, tadi itu hakim yang menerima, itu contempt of court. Ingat? Hakim yang dikasih hadiah janji itu contempt of court. Sekarang yang memberi, orang yang memberi hakim hadiah itu adalah PMKH pasal 210. Memberi atau menyanyikan sesuatu, suap. Ya. Jadi ada di KUHP. Jadi yang menjadi korbannya adalah hakim. Nah ini. Berikutnya 212. Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas, melawan dia. Melawan hakim maksudnya. Ya disuruh dia diam nggak diam, ngomong aja misalnya, yang mengganggu dia. Ya, itu 212. Melawan ini macam-macam. Ada yang dengan tindakan fisik. Ya. Nanti kita akan lihat nanti bentuk-bentuknya.
perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai PMK. Lalu berikutnya adalah pasal 216 ayat 1 KUHP. Tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat atau pejabat yang melaksanakan tugasnya. Jadi tidak menuruti perintah. Kalau tadi melawan, tidak menuruti perintah, dia diam aja. Kalau melawan, melakukan tindakan, ya, tindakan nyata. Termasuk juga pasal 338. Apa ini? 338 KUHP, pembunuhan, hakim dibunuh. Itu juga PMK kan? Apalagi dibunuhnya di ruang sidang. Ada pernah nggak dengar hakim dibunuh di ruang sidang? Belum? Nah, itu terjadi. Kita lihat, dia sedang menjatuhkan putusan, ya. Bahkan bukan perkara pidana, perceraian, dibunuh istrinya. Lalu hakimnya mau menolong, dibunuh juga hakimnya. Namanya dibunuh mati kan? Mati istrinya, mati hakimnya di ruang sidang. Kalau dipukul, dilempar pakai sepatu itu masih apa ya? Bahkan ada advokat yang memukul hakim dengan tali pinggang, banyak yang terjadi. Jadi melawan itu bisa dalam bentuk kekerasan. Kemudian bisa juga penganiayaan, menganiaya hakim dalam melaksanakan tugasnya, ya. Termasuk ini PMKH, ya kan? Jadi bukan hanya yang secara spesifik menyerang hakim, tapi menyerang individu tertentu yang kebetulan hakim, itu juga PMKH. Ya. Nah, coba lihat ini pasal-pasal di KUHP. Ini delik apa? Delik material, ya, oke. Maksudnya delik itu kan ada dua, aduan dan biasa, ya kan? Ini delik biasa atau delik aduan? Biasa. Delik biasa. Kalau dalam delik biasa itu ada nggak perdamaian? Ini tolong dicatat ya. Nanti kita akan sampai di ujung. Pertanyaan ini nanti ada ujungnya, tapi disimpan dulu. Dalam delik biasa itu tidak ada perdamaian. Oh, sekarang sudah ada namanya restoratif justice. Itu delik biasa juga ya. Tapi untuk perkara-perkara ringan, maling ayam, maling pensil temannya, itu bisa restoratif justice. Tapi kalau mati dia dibelah, dipotong-potong, dimakan, gimana mau restoratif justice? Jadi ada pasal-pasal dalam KUHP yang terkategori sebagai PMK. Kita lihat contohnya, pemukulan hakim, hakim dipukul di pengadilan negeri juga. Jadi di pengadilan itu bisa terjadi. 212 juga sudah divonis. Pembunuhan, ini yang tadi disampaikan tuh, pengadilan agama Sidoarjo. Ternyata yang membunuh ini militer deh, tentara. Nah itu ya. Jadi pelakunya ini memang orang yang berani lah gitu ya, berani membunuh. Ya kalau tentara kan perang kan, kalau takut membunuh nggak, gimana mau jadi tentara? Nggak bisa, nanti datang musuh lari dia. Penjara seumur hidup. Ya. Kemudian menganiaya hakim di ruang sidang, masih juga di pengadilan agama. Nah, ini belum divonis. Pasalnya beda kan? Kita lihat tuh kan, 212 itu menyerang hakim, memukul hakim. Membunuh 338. Kena. 351 ini akan dikenakan. Rencananya 351. Jadi bukan 212. Ini perlu juga nih nanti hakimnya polisinya didorong nih. Kalau PMK itu perbuatannya seperti ini, pasalnya harusnya bukan 351 aja. Ya. Karena dia sedang menjalankan tugas sebagai hakim. Itu beberapa contoh. Contoh yang lain ada.
pelakunya siapa, macam-macam. Advokat ada. Jangan bilang advokat ini nggak pernah melakukan PMKH atau contempt of court. Bahkan zaman dulu Adnan Buyo Nasution almarhum itu sudah kena tuh contempt of court. Pelaku pertama contempt of court. Kalau sekarang banyak, ya kan? Menyerang koleha. Itu kadang misalnya dalam membuat gugatan atau jawaban, gitu. Kadang-kadang tendensius dia terhadap pengacara. Ini pengacaranya nggak berilmu, lemah pemahaman hukumnya, sehingga kalimat-kalimatnya dangkal, tandanya dia nggak belajar dalam repliknya. Bahkan ada yang bilang ini karena pengacaranya pelakor. Ada juga yang kayak gitu. Jadi menyerang rekan koleganya di pengadilan.